Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kawan-kawan, kita akan membahas mengenai beberapa pertanyaan ya yang akan saya sampaikan kepada Bapak Subaghi. Tentunya beliau ini adalah merupakan salah satu dosen di Universitas Islam Indonesia. Oke, pada tema kali ini kita akan membahas mengenai adab terhadap orang tua dan masyarakat. Nah, Bapak. Oke. Oh iya. Saya ada beberapa pertanyaan nih Pak tentang mengenai tema kali ini. Nah, pertama kan kita membahas mengenai akhlak atau adab kepada orang tua. Ada nggak sih Pak dalil mengenai adab terhadap orang tua itu? Ya, terima kasih Mas Rios ya. Baik teman-teman sekalian, terkait dengan adab terhadap orang tua. Iya. Ini sesuatu yang sangat penting. Banyak sekali ayat, banyak sekali dalil yang menyatakan kewajiban kita untuk berbuat baik pada orang tua. Al-Isra 23, Allah SWT tegas berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, dan Tuhanmu sudah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, supaya tidak kamu sekalian menyembah kecuali Allah, wa bil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat ihsan atau berbuat baik. Nah, Mas Rios dan juga teman-teman mahasiswa sekalian dimanapun berada, ayat ini ataupun ayat-ayat terkait dengan kewajiban berbakti pada orang tua itu ternyata menarik, Mas. Kenapa menarik? Bukan hanya kewajiban berbuat baik atau berbakti pada orang tua saja yang ditekankan, apa? Tapi juga diawali dengan perintah untuk tidak mensekutukan Allah. Jadi ayat-ayat tentang berbuat baik pada orang tua ini seringnya diawali dengan tidak atau larangan untuk mensekutukan Allah. Itu artinya apa? Allah mensejajarkan perintah larangan untuk berbuat musyrik syirik itu sejajar dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Ini sejajar. Betapa pentingnya itu, saking Allah itu mensejajarkan setelah tidak mensekutukan Allah, setelah itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Ini luar biasa. Berarti kan berbuat baik kepada orang tua itu pahalanya besar sekali. Gitu Mas Rios. Oh, besar sekali jadi pahalanya Pak. Mantap. Nah, oke, kita lanjutkan pada pertanyaan kedua nih. Oke. Apakah perlu kita itu berterima kasih kepada orang tua? Nah, berterima kasih kepada orang tua ya. Kita selalu diajari bahwasanya ada three magic words. Tiga magic words. Kata ajaib. Kata ajaib. Bukan kata sulapan, magic dan sulapan. Tiga kata ajaib. Apa aja kata ajaib itu? Maaf, tolong, terima kasih. Terima kasih. Kita selalu diajarkan itu. Kita kepada orang lain bilang terima kasih. Kita cuma tanya alamat orang, itu abang-abang ojol itu tanya alamat orang mesti gitu kan? Pasti iya. Bilang terima kasih. Terima kasih. Sama orang yang nggak dikenal aja terima kasih. Apalagi kepada orang tua. Pada orang tua. Oh, iya. Ibu yang sudah mengandung, melahirkan, merawat, bapak yang sudah memberi nafkah, memberi rezeki dan sebagainya. Masa kita nggak terima kasih? Iya. Luqman ayat 14 Allah SWT tegas berfirman, Anishkurli wali walidayka ilayal masir. Supaya kamu itu bersyukur padaku, bersyukur pada Allah, wali walidayka, dan juga kepada kedua orang tuamu dan kepadanya tempat kembali. Nah, kalau kepada Allah itu bersyukur, tapi kepada orang tua karena orang tua itu manusia berarti berterima kasih. Bedanya gitu kan. Intinya kan apa ya sebagai wujud ya penghormatan lah, karena sudah diberi sesuatu. Allah itu bersyukur, kalau orang tua terima kasih. Berterima kasih pada orang tua. Caranya banyak sekali. Kadang kita kan agak canggung gitu minta terima kasih pada orang tua itu kan. Pasti canggung. Canggung sama orang lain terima kasih gampang, pada orang tua kadang sendiri malah dikasih SPP itu kan, catur dharma gitu kan. Kadang bayar kuliah. Bayar kuliah kadang bilang terima kasih aja kita sungkan atau ya canggung itulah ya. Canggung lagi. Kita dihubungi orang tua itu kadang bilang maaf aja sulit. Tolong aja apalagi ya. Terima kasih juga. Nah, padahal kita ditekankan untuk berterima kasih juga kepada orang tua. Gitu Mas. Nah, setelah kita tahu nih mengenai berterima kasih pada orang tua, tentunya kita juga pasti
mempunyai cara nih, cara tersendiri. Bagaimana sih bertutur yang baik kepada orang tua itu, Mas? Nah, Atau Pak? enggak apa-apa panggil Mas juga. Oh ya, nggak apa-apa, panggil Mas aja. Oke, gimana Pak? Ya, jadi gini, tadi kan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Masih berlanjut Mas ternyata. Oh, masih berlanjut. Imma ya balughana indakal kibaro. Adapun ketika keduanya sudah sampai kibaro, usia lanjut. Ahaduhuma, salah satunya, entah bapak duluan yang lanjut usia atau ibunya Atau yang ibunya? lanjut usia. Oh iya. Aukilahuma atau kedua-duanya sudah lanjut usia. Fala taqullahuma uff. Maka janganlah katakan kepada keduanya uff. Orang Arab ya uff. Kalau bahasa kita apa? Oh. Disuruh orang tuanya itu tolong Tolong Rios, beli ini nih. Beli ini. Nanti dulu gitu. Masih mabar, Bu. Wah. Oh, masih marah. Nanti-nantian gitu Nah, ya. itu itu nggak boleh. Oh. Bilang aja nggak boleh. Fala taqullahuma uffi wala tanharhuma, dan jangan membentak. Jangan sampai membentak pada orang tua kita. Ya. Oh. Atau getak bahasanya. Mas Rios orang mana? Saya orang Jawa. Wah, getak paham kan? Gendak paham. Nah, itu. Nah, dan juga qullahuma qaulan karima. Karim. Dan katakan kepada keduanya perkataan yang mulia. Yang mulia. Ya itu, Oke. berkata yang baik, bertutur yang baik. Jadi cara bertutur baik kepada orang tua itu jangan ngomong jangan membentak, Jangan membentak, dan katakan yang jangan baik-baik katakan saja. yang baik atau yang mulia Iya. saja. Karena kadang-kali kita kan tidak bisa memahami orang tua ya. Iya betul sekali. Karena wajar, karena kita kan dah secara rentang waktu dah terpisah jauh kan Mas. Iya, secara Masa orang tua dengan masa kita itu masa beda. kita berbeda. Mas Rios angkatan 17 ya? Angkatan 17? Berarti sekitar 21 tahun. Iya, sekitar segitu. Nah, berarti 99 ya atau berapa? Iya benar. Nah, 99. Orang tua Mas Rios ketika umur 21 dengan sekarang Mas Rios umur 21 itu mesti beda. Iya, Nah, pasti. kita harus memahami. Kalaupun orang tua itu kadang nasihatnya kok tidak sesuai dengan keinginan Apa kita, yang kita inginkan, apa yang kita gitu. rasakan, Iya. itu kita harus memahami. Tapi kita harus tahu bahwasanya orang tua sudah makan asam garam kan kata orang Jawa Iya gitu. benar. Makan Nah, cara kehidupan gitu. Iya. Apalagi maksud orang tua ketika nuturi kita atau menasihati kita itu kan Menasihati. maksudnya supaya hal-hal yang buruk kepada orang tua yang pernah dilakuin atau yang pernah dialami itu tidak terjadi pada kita. Iya betul. Maksudnya kan kayak gitu. Jadi maksudnya baik mesti. Gitu, Oh iya Mas. benar. Nah, dalam bertutur kata yang baik kepada orang tua itu kan tentunya pasti ada beberapa hal yang harus dihindari, apalagi terhadap kedua orang tua kita. Nah, bagaimana sih atau apa yang harus kita hindari dari interaksi kepada orang tua gitu? Ya. Apa yang harus dihindari ketika berinteraksi? Iya. Tadi sempat saya singgung, jangan bilang jangan membentak. Itu kan kalau omongan ya, Omongan, iya, perkataan. Sekarang bagaimana kalau sikap? Sikap ya jangan, misalkan mata Mas. Mata itu jangan sampai membelalak apa ya? Mentelengi. Menteleng atau melirik yang tajam gitu. Melirik yang tajam apa menteleng itu Mas? Apa? Kalau ibaratnya Menatap dengan ini. Atau ada unsur nggak terima, ada unsur marah, Oh, iya. nantang itu kan menatap gitu kan. Paling terus menunjukkan gestur tubuh mau tubuh. mukul atau gimana. Gestur aja nggak boleh apalagi mukul. Apalagi kan. mukul. Terus satu hal lagi kadang kita nggak terpikirkan. Kalau berjalan bersama orang tua, misalkan kita awalnya jalannya luas ya, lalu kemudian misalkan masuk ke gang kecil atau ke pintu kecil, masuk ke rumah, masuk ke pagar rumah, yang itu nggak bisa untuk dilewati 2 orang atau lebih. Iya. Bahkan satu-satu. Nah, Satu itu urutan. sepele sekali kadang kita lupakan apa? Persilakan orang tua itu masuk duluan. Jangan sampai kita itu ada di depannya. Di depannya. Gitu kan. Umar bin Khattab aja sempat sholatnya masbuk, terlambat gara-gara di tengah jalan beliau berpapasan dengan orang tua dan beliau nggak berani untuk mendahuluinya. Dan Rasulullah SAW ketika itu di sujud terakhir itu kan memanjangkan kan. Karena dibisiki dalam tanda kutip oleh malaikat Jibril bahwasanya Umar sedang di perjalanan dia nggak berani mendahului atau nyalip orang tua. Mendahului langkah orang tua itu. Akhirnya Rasulullah kan sholatnya lama itu. Akhirnya para sahabat yang di belakang beliau, di belakang softnya itu tanya kenapa kok lama itu kan. Ternyata itu tidak mau mendahului orang yang lebih tua. Itu orang yang lebih tua yang bukan siapa-siapanya, apalagi orang tua kandung. Makanya jangan sampai kita itu dalam langkah itu
berada di depan orang tua. Oh. Itu kelihatan sepele kan? Iya, Ternyata tapi itu bagian kita dari malah justru biasanya kita nyelonong aja, ibaratnya nyelonong itu ya mendahului kayak nggak ada ini. kayak nggak ada apa-apa aja. Iya, langsung nyelonong gitu langsung udah kayak nggak ada apa-apa. Itu bisa dirasakan kalau misalkan Mas Rios ketemu sama dosennya mau masuk ke ruangan, mesti kan mempersilahkan dosen masuk dulu kan? Nggak mungkin kita masuk duluan. Iya, ya, itu kan. Sama, apalagi orang tua kan. Itu sepele sekali, tapi kadang-kali kita lalai gitu. Terlupakan Dan juga. yang sering kali kadang hal sepele yang terlupakan lagi adalah mengasihkan sesuatu dengan tangan kanan, Mas. Oh. Ini kadang terlupakan, kadang ya tangan kiri kita yang pakai. Oh iya. Itu kan ya bukan akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada sepele-sepele tapi kadang kita sulit kadang ya. sulit untuk menjalankannya Nah, gitu. Ya. Jelas, Mas? Jelas, insya Allah. Oke. Terima kasih buat teman-teman semuanya. Ini merupakan beberapa perbincangan singkat tapi sangat asik ya biasanya. Nah, oleh karena itu untuk mengakhirinya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.